Selama ini gagak sering dipandang sebagai burung hitam yang berisik dan tidak menyenangkan. Bahkan dalam banyak budaya dianggap sebagai pertanda buruk. Namun pandangan itu ternyata tidak sepenuhnya keliru jika kita melihat lebih dalam cara gagak berpikir dan mengingat. Burung ini bukan hanya cerdas, tetapi memiliki kemampuan yang membuatnya berbeda dari kebanyakan hewan lain, yaitu kemampuan untuk mengingat ancaman secara spesifik dan membalasnya dengan cara yang terencana. Gagak memiliki memori jangka panjang yang sangat kuat, memungkinkan mereka menyimpan pengalaman traumatis dalam waktu yang lama, bukan sebagai ingatan samar, melainkan sebagai informasi yang terus aktif di otak mereka. Ketika seekor gagak disakiti, ditangkap, dilempari, atau diperlakukan kasar oleh manusia, wajah pelaku akan terekam jelas sebagai simbol bahaya. Ingatan ini tidak memudar seiring waktu, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, gagak masih mampu mengenali orang yang sama dan bereaksi secara konsisten. Reaksi tersebut bukan sekedar ketakutan spontan, melainkan bentuk pertahanan aktif yang sering kali tampak seperti pembalasan. Gagak dapat mengeluarkan suara peringatan, mengganggu, mengejar, bahkan menyerang manusia yang mereka anggap sebagai ancaman. Dan yang membuat situasi ini terasa semakin menyeramkan adalah kenyataan bahwa gagak tidak pernah bertindak sendirian. Mereka adalah hewan sosial dengan sistem komunikasi yang kompleks, mampu menyampaikan informasi tentang bahaya kepada gagak lain di sekitarnya. Seekor gagak yang pernah disakiti dapat membuat seluruh kelompok mengenali dan mengingat manusia yang sama, sehingga seseorang bisa diserang oleh banyak gagak sekaligus, bahkan di tempat dan waktu yang berbeda. Yang lebih mengganggu, ingatan ini tidak berhenti pada satu generasi. Gagak diketahui mampu meneruskan informasi tentang ancaman kepada anak-anak mereka melalui interaksi dan perilaku sosial, membuat gagak muda bersikap waspada atau agresif terhadap seseorang yang bahkan belum pernah mereka temui sebelumnya. Dengan cara ini, dendam gagak tidak berhenti pada individu yang pertama kali mengalami kejadian tersebut, melainkan diwariskan ke generasi berikutnya, bahkan berpotensi bertahan hingga anak cucu mereka. Seorang manusia yang pernah menyakiti gagak bisa dikenali sebagai musuh selama bertahun-tahun, meskipun gagak yang pertama kali mengalami kejadian itu sudah tidak ada. Fenomena ini menciptakan sesuatu yang menyerupai ingatan kolektif, di mana ancaman disimpan, dipelajari, dan diwariskan sebagai pengetahuan bersama demi kelangsungan hidup kelompok. Dalam konteks alam liar, mekanisme ini sangat efektif karena melindungi generasi berikutnya dari bahaya yang sama. Namun ketika diarahkan kepada manusia, efeknya terasa jauh lebih mengintimidasi. Gagak tidak menyerang secara acak atau membabi buta. Mereka mengamati kebiasaan target, mengenali pola pergerakan dan memilih waktu yang tepat untuk mendekat atau melakukan gangguan, seolah-olah mereka menunggu momen terbaik untuk bertindak. Beberapa pengamatan bahkan menunjukkan bahwa gagak dapat mengingat jadwal harian seseorang dan muncul secara konsisten pada waktu yang sama, menciptakan kesan bahwa mereka sengaja mengikuti dan mengawasi. Perilaku ini menunjukkan bahwa gagak tidak hanya bereaksi terhadap situasi saat ini, tetapi mampu menghubungkan masa lalu dengan masa depan, sebuah kemampuan kognitif yang jarang dimiliki hewan lain. Ketika kecerdasan ini digabungkan dengan kemampuan menggunakan alat, memahami sebab akibat dan merencanakan tindakan, gagak berubah menjadi salah satu hewan paling menyeramkan di dunia burung, bukan karena kekuatan fisik, melainkan karena ingatan dan kesabaran mereka. Mereka tidak melupakan ancaman, tidak mudah memaafkan, dan tidak pernah benar-benar berhenti mengingat. Selama ini manusia merasa berada di puncak rantai kecerdasan. Tetapi gagak membuktikan bahwa ada makhluk lain yang mampu mengamati manusia, mengingat kesalahan kita, dan membalasnya dengan cara yang tenang namun terorganisir. Yang membuat gagak terasa menyeramkan bukan karena mereka menyerang, tetapi karena mereka menunggu. Mereka mengingat wajah, menghafal pola, dan menyimpan kesalahan manusia dalam ingatan yang tidak pernah benar-benar padam. Bagi gagak, waktu bukan penghapus. Ia hanya memberi jarak sebelum balasan itu datang.